Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasummanna imra'atun illa biizni zawjiha. Paham, Bu? Jangan rame, Bu. Janganlah berpuasa seorang perempuan kecuali dengan izin suaminya. Hadis sahih dari riwayat Hakim. Janganlah sekali-kali berpuasa, ada nun taukid, la tasumanna. Janganlah sekali-kali berpuasa seorang perempuan, maksudnya puasa sunnah, kecuali dengan izin suaminya. Kenapa? Karena puasa itu mencegah daripada istimta. Suami bisa menyalurkan birahi dan syahwatnya. Kan nggak boleh kalau puasa. Sedangkan puasa sunnah itu adalah hukumnya melayani suami. Kalau suami itu membutuhkan, hukumnya wajib. Karena itu haknya suami itu. Supaya boleh, izin dulu, Mas, besok saya puasa sunnah ya. Oh iya boleh, nggak apa-apa. Terus gimana kalau puasa tanpa izin suami? Ada yang menyatakan makruh, kecuali suami melarang, sepakat haram. Sepakat haram, malah makruh. Ada yang menyatakan haram walaupun puasa sunnah tanpa izin suami. Nah, karena itu hati-hati seorang perempuan, jangan sok ahli ibadah tapi Anda tidak benar caranya. Masya Allah. Suami itu harus benar-benar dihargai oleh istri, dan itu adalah cara ibadah terbaik seorang perempuan. Cara ibadah terbaik seorang perempuan setelah melaksanakan yang wajib. Saya akan bawakan Al-Gaulul Jami' fi Adabil Mar'ah. Adab-adab perempuan yang singkat tapi sudah menyeluruh terhadap suami. Pertama, antakuna qa'idatan fi qa'ri baitiha, lazimatan limaghziliha, la yukthir su'uduha wa tila'aha. Perempuan itu, istri itu yang banyak tinggal di rumah, jangan banyak keluyuran, jangan banyak keluar, tinggal di rumah, melakukan kewajiban utamanya. Ibarat orang menjahit, nggak berdiri-berdiri sampai selesai jahitannya. Tidak banyak keluar, tidak banyak memperhatikan yang ada di luar. Kalau bahasa sekarang, menteri dalam negerinya istri itu. Kalau suami menteri luar negeri.
perempuan kok kadang-kadang keluar terus, malah suami yang ngomong anak-anak. Hah? Masya Allah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ini daripada bangsa Khat'am. Dia berkata, "Inni imra'atun ayyim." Aku perempuan yang tidak bersuami. Aku perempuan yang tidak bersuami. Wa uridu an atazawwaj. Aku mau kawin sekarang ya Rasulullah. Fama haqquz zawj? Apa hak suami yang harus dipenuhi oleh istri? Ini harus dengarkan perempuan nih. Qala inna min haqqiz zawj 'ala az-zawja idza arada 'ala nafsiha wa hiya 'ala dhahiri ba'irin la tamna'uh. Haknya suami yang merupakan kewajiban bagi istri untuk memberikannya, yaitu jika suami membutuhkan pelayanannya sekalipun di atas punggung unta, maka tidak boleh menolak. Artinya kewajiban utama seorang istri setelah melaksanakan kewajiban Tuhannya yaitu melayani suami. Kalau ada seorang istri menolak untuk melayani suami di satu malam dan suami itu marah, maka dilaknat oleh para malaikat sampai subuh. Wa min haqqihi, dan termasuk haknya suami, alla tu'tiya syai'an min baitihi illa biidnih, fa in fa'ala dzalik kana al-wizru 'alaiha wal ajru lah. Haknya suami yang merupakan kewajiban bagi setiap istri untuk memberikannya, yaitu tidak boleh memberikan sesuatu dari harta suami kecuali dengan izin suami. Lo ini untuk sedekah, nggak boleh, izin dulu. Lo wong ini untuk menyumbang, nggak boleh, izin dulu. Kalau melakukan itu, tetap perempuan itu mendapatkan dosa, suami mendapatkan pahala. Izin. Lo ini untuk amal kebaikan, nggak jadi baik kalau nggak izin. Nggak jadi baik. Malah kalau perlu hartanya dia izin. Mas, saya punya duit, saya sedekahkan ya untuk anak yatim. Kalau perlu begitu, duitnya dia sendiri masih izin. Duitnya suami disedekahkan semuanya, terlegak taunya utang sama orang suaminya. Repot. Ini malah nggak begitu. Borong sana, borong sini, bonnya kasih suami. Bingung. Nggak boleh perempuan yang demikian. Wa min haqqi, termasuk hak suami yang harus dipenuhi sama istri, an la tasuma tatawu'an illa biidnih, tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Fa in fa'alat, kalau perempuan itu melakukan puasa sunnah tanpa izin suami, faqad ja'at wa atishat wa lam yuqbal minha, dia cukup mendapatkan lapar, haus, dan tidak diterima puasanya di sisi Allah. Kecuali puasa wajib, nggak pakai izin sama suami. Suami melarang, nggak perlu taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nggak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Tuhan. Wa min haqqihi, dan termasuk hak suami nih,
alla takhruja min baitiha, tidak boleh itu istri keluar daripada rumahnya illa biidnih, kecuali dengan izin suami. Walaupun pengajian, walaupun maulutan, walaupun ziarah, fa in fa'alat, kalau melakukan itu perbuatan, la'anat hal malaikah, maka para malaikat melaknat dia hatta tarji'a ila baitihi au tatub, sehingga perempuan itu kembali ke rumahnya atau dia bertobat. Keluar nggak diizini suami, ini dilaknat malaikat nih. Mudah-mudahan celaka kau, mudah-mudahan malaikat melaknat dia sampai dia pulang. Atau dia tobat dengan jalan, astagfirullahaladzim, dosa saya, belum izin sama suami, kembali saya, mau izin kembali saya ke rumah. Nah, dia tobat di tengah jalan, tapi kembali, bukan tobat astagfirullah teruskan. Itu sama dengan orang ngelihat yang haram, astagfirullah gitu. Qalilatul kalam qalilatul kalam li jiraniha, perempuan yang tugasnya perempuan yaitu sedikit ngomong sama tetangga, enggak nongkrong terus ngerumpi. Lawang duduk sama tetangga sama temennya lebih mesra daripada kepada suaminya. Di hadapan suaminya jaim, kalau tertawa dari hadapan suami, sama istri kakak loh. Kenapa? Wibawa dibuka suami. Bodoh. Perempuan yang baik itu dengan suami jadi perayu. Sama teman-temannya galilatul kalam, sedikit bicara terhadap tetangganya. Apalagi tetangga suami, tetangga laki. Belum tetangga, kan harus baik akhlaknya sama tetangga. Kalau sama laki yang enggak punya suami kok. La tadkhul alaihim illa fi halin yujibud dukhul. Janganlah masuk ke rumah tetangga yang ada lakinya kecuali keadaannya sudah darurat. Wah, ini kebakaran rumahnya, masuk situ. Baik sama tetangga, nongkrong di situ. Ada anaknya yang laki, ada suaminya, ada ini, nggak bener. Kok akhir di pasuran ini ya, Masya Allah. Tahfadz ba'laha fi ghaibatihi wa hadratih. Seorang istri terhadap suami itu harus menjaga kehormatan suaminya, baik suaminya hadir maupun suaminya tidak hadir. Musafir, ya jangan kasih kesempatan. Ya, suami nggak ada, bebas. Jangan. Kalau hadir suami bagaimana? Tatlub masarratahu fi jami'i umuriha. Dia mencari yang membahagiakan suaminya dalam segala urusannya. Gimana suami saya ya supaya senang sama saya? Oh, saya harus paes. Gimana suami saya ini ya supaya senang? Oh, saya harus wangi. Gimana suami saya supaya senang ya? Oh, saya harus masakan ini, jajan ini. Oh, saya harus merapikan rumah, merapikan kamar. Tak kasih jeruk purut, tak kasih misalnya bunga melati. Itu. Ngedep sama suami KTN. Gudalen. Tugasnya istri bagaimana mencari segala hal yang menyenangkan suami. Wala takhunahu fi nafsi, wala takhunuhu fi nafsiha wa malih.
Nggak boleh perempuan itu khianat terhadap suami, baik itu pada dirinya maupun harta suami. Pada dirinya Pak, kenalan sama laki lain lewat HP. Nggak boleh khianat itu. Hubungan dengan lelaki walaupun dalam pekerjaan nggak boleh, harus izin suami itu. Atau dalam hartanya suami colongi terus, hartanya diambil terus ngomong-ngomong. Kenapa? Kecuali kalau suaminya itu bakhil, nggak mau belanja, padahal ambil seperlunya. Ambil seperlunya. Loh, saya kan perlu gelang Mas. Perlu gelang tapi tidak punya duit suaminya. Ya borgol aja. Wala takhruj min baitiha illa bi'idznih. Dan tugas istri tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suami. Fa in kharajat bi'idznih, kalaupun diizini oleh suami keluar, fa mukhtafiyah, maka hendaknya dia tadi itu dalam keadaan tidak diketahui halayak rame, fi hayatin rathah, dengan pakaian yang sederhana. Keluar, diizin keluar, waduh, lipstiknya merah tua, wah, paes seperti kemanten, pakaiannya ketat, pakaian nggak boleh. Tatrubul mawadhi al khaliyah, dia cari jalan yang sekiranya sepi, maksudnya dunas syawari wal aswaq, bukan jalan ramai berdesak-desakan. Pompong diizini suami, wih, keliling mall kabeh, tawaf, padahal nggak ada yang dibeli. Masya Allah. Diceritakan ada seorang suami yang sangat cinta sama istrinya, baru kawin nih. Dia tinggal di rumah tingkat. Dia sama istrinya ada di atas, bapak istrinya, mertuanya ada di bawah. Dia mau musafir, aku mau keluar beberapa hari atau beberapa minggu. Jangan kamu keluar dari rumah ini ya. Tungguin aku ya sampai aku datang. Paham ya? Karena itu kalau sampean kalau keluar jangan pesan gitu. Tungguin aku sampai aku datang. Oh iya Mas. Udah. Bapaknya tinggal di bawah, anak perempuannya tinggal di atas. Berarti bukan tetangga lagi nih, satu tempat cuma berbeda, yang satu di atas, yang satu ada di bawah. Bapaknya sakit, anaknya mau menjenguk bapaknya, tapi dia ingat suami saya nggak boleh aku keluar. Akhirnya ngutus seseorang untuk minta izin dari Rasulullah supaya dia bisa turun ke bawah, datang kepada ayahnya yang sakit. Kata Nabi, ati'i zaujaki, taat sama suami kamu. Suami kamu pesan tidak boleh, jangan. Ya udah, berpesan ada di situ sampai mati bapaknya. Suaminya belum datang. Akhirnya juga merintahkan seseorang untuk minta izin kepada Rasulullah SAW bisa turun ke bawah, melihat bapaknya yang mati. Ati'i zaujaki, taat sama suamimu.
sampai bapaknya dikubur. Kemudian setelah dikubur, Nabi merintahkan seseorang untuk memberi kabar kepada si anak perempuan tadi itu, annallaha qad ghafara li abiha bi ta'atiha li zawjiha. Kasih tahu, Allah mengampuni dosa ayahnya berkat putrinya yang taat sama suaminya. Masya Allah. Nah, karena itu jangan ditiru itu nanti. Nanti kalau Anda mau musafir boleh pesan begini, Dek, kau jangan banyak keluar rumah ya. Saya izini kalau memang ada hajat, anak sakit atau beli sesuatu untuk anak, untuk hajat boleh. Tapi kalau kamu perlu keluar tanpa hajat jangan ya, tinggal di rumah. Begitu, itu tugasnya perempuan. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggal di rumah itu perempuan. Dan jangan perempuan tadi itu menampakkan keindahan badannya dengan berhias atau pakaian yang ketat seperti perempuan zaman jahiliyah. Kenapa perempuan zaman jahiliyah itu memang diumbar di rumah, Bu? Jadi penghibur laki-laki. Karena itu orang-orang Arab dulu dia nggak seneng kalau punya anak perempuan. Kenapa? Suka dibuat mainan. Lebih kasihan anakku, lebih baik aku bunuh kecil aja anakku. Kenapa? Khawatir nanti dia perempuan yang dibuat mainan oleh laki-laki di luar. Paham nih ya? Tapi pemikirannya keliru. Seharusnya nggak begitu. Dididik supaya jadi perempuan yang solihah. Ini enggak, biar mati aja lebih baik. Masih kecil kok. Tapi kalau sekarang enggak, anaknya digedekan untuk jadi penghibur. Hebat enggak? Hebat apanya? Jahiliyahnya. Kalau dulu takut anaknya masa depannya jadi penghibur laki, ini enggak, anaknya digedekan, dididik untuk jadi penghibur laki. Lebih jahiliyah lagi. Lebih dahsyat jahiliyahnya. Masya Allah. Muhtariza min an yasma' gharib sautaha au ya'rifaha bi syakhsiha. La tata'arraf ila sadiqi ba'liha fi hajatiha bal tatanakkar ala man tadun annahu ya'rifuha au ta'rifuh. Perempuan tugasnya adalah menjaga jangan sampai suaranya didengarkan oleh orang yang bukan mahramnya. Yang hadir 4, baca maulid speakernya 4, orang 2 kilo denger. Nggak usah begitu. Ada khilaf antara ulama, suara perempuan itu adalah aurat, haram didengerin dan haram untuk mengangkat untuk didengarkan atau tidak. Ada yang menyatakan kalau itu tidak ada fitnah bukan aurat. Kalau itu ada fitnah aurat. Ada menyatakan ada fitnah, nggak ada fitnah tetap aurat. Kenapa? Suara perempuan itu bisa membangkitkan syahwat laki-laki. Paham nih ya? Karena itu jangan dienak-enak no, Bu. Sholatumu sakit gitu. Jangan sholawat yang akhirnya apalagi sama joget di atas panggung lagi. Sholawatan hadrowan nggak boleh, nggak boleh begitu. Apalagi diketahui bentuk tubuhnya. Wah,
tambah keliru, suaranya aja disuruh meredam, apalagi ditampilkan tubuhnya. Was, hati-hati ustadzah. Inti jadi protokol di acara maulid, kamu jadi daiyah di muka laki-laki, enggak bener. Jangan dari daiyah dengan perempuan, Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Khadijah, enggak khutbah di muka laki. Inti Siti Jenar, Masya Allah. Jangan mengenalkan diri perempuan terhadap teman suami, walaupun untuk hajatnya dia. Ini kadang-kadang sok ahli bisnis, urusan dagang tanpa izin suami. Nggak bener, keliru kau itu. Jangan kenalan terhadap laki-laki lewat suami dong. Suaminya ini apa, patung apa di rumah itu? Nah ini urusan dagang, apalagi urusan agama jangan kok, kecuali untuk urusan yang wajib. Ini banyak yang keliru. Ini banyak yang keliru. Masya Allah. Kalau perlu, kalau ngomong kepada laki-laki itu dirubah suaranya. Orang dulu itu dirubah. Kalau dia tadi itu ngomong sama laki-laki, misalnya ada tamu atau nyari suaminya, dirubah jadi suara laki. Suaminya aja, "Ada." Oh, enggak ada, lagi keluar. Monggo. Mlebu kamar. Lang istrinya begitu. Telepon misalnya, oh ada suaminya, nggak ada, dibuat ketus. Oh nggak ada, siapa ya? Oh itu anu dawa, pacaran jadinya. Jangan. Masya Allah. Ternyata Islam mengatur itu semuanya, Bu. Hammuha salah syaniha. Pikiran, semangatnya perempuan tadi itu harus bagaimana seurusannya itu menjadi kesolehan. Akhlaknya baik, perbuatannya baik, dirinya baik, kemudian sama suaminya baik, sama anaknya perhatian. Tadbir baitiha, urusannya perempuan, tugasnya perempuan merapikan rumahnya. Masya Allah. Kalau tampil di luar cantik, kalau ada di rumah seperti serbet. Wih, kalau dekor pengantin panggung pengantin, kuadenya pengantin, wah, bagus luar biasa, tapi rumahnya, kamarnya seperti sampah, seperti tong sampah. Tugas perempuan, dia tadi itu bagaimana menjadi perempuan yang soleh, zahir batin, kemudian mengatur mengatur yang ada di dalam rumah, begitu. Mukbila ala salatiha wa siyamiha. Di rumah dia memperbanyak salat, memperbanyak puasa, ya dengan izin suami tadi itu. Malah perempuan itu ada satu riwayat Nabi menyatakan la yahillu laha an tut'ima min baitihi illa bi'idnih illa ar-ratab min at-ta'am alladhi yukhafu fasadu. Enggak boleh kasih makan
daripada makanan yang ada di rumah milik suami kecuali izin suami, kecuali makanan basah yang kalau tidak dikasihkan bisa rusak. Suaminya naruh makanan dibagi-bagi, kenapa? Loman katanya, dermawan. Suaminya cari, mana? Entek mas, izin. Kecuali makanan basah, ini rawon sudah 3 hari, ini bisa jadi tir ini, hari keempat ini misalnya dibagikan, nggak apa-apa. Kenapa? Khawatir rusak. Fa'in at'amat an ridha, kalau perempuan itu ngasih makan dengan izin suami, karena lahami tuduh ajri, perempuan dapat pahala, suami dapat pahala. Wa'in at'amat bi ghairi idni, kalau kasih makan tanpa seizin suami, karena lahul ajar, suami dapat pahala, wa alaihal wizr, istri dapat dosa. Wa takun qani'atan min zawjiha bima razaqallah, istri itu adalah harus qanaah, neriman, kata orang Jawa, menerima daripada bagian rizki yang sudah ditentukan oleh Allah. Dek, cuma 20. Oh enggak apa-apa mas, tak buat no nasi goreng, ikannya tempe atau tahu berontak, kalau perlu tahu granat. Jangan khawatir mas, 20.000 kita buat nikmat. Wah seneng suaminya. 20 apa ini? Wah marah. Ya jangan dong. Masya Allah, orang-orang dulu itu hebat itu. Orang-orang dulu itu dia tadi itu kalau suami mau bekerja, dia ngingetkan, mas cari rezeki yang halal ya, kami sanggup, inna nasbiru alal ju', kami sanggup menahan lapar, wala nasbiru alan nar, tapi kami enggak sanggup kalau masuk neraka. Awas lu mas ya, jangan datang bawa rezeki yang haram, enggak bawa apa-apa, enggak apa-apa, sanggup masih menahan lapar. Jangan nanti kasih makan haram kita masuk neraka. Seneng enggak punya istri gitu? Jangan balik mas ya, kalau udah banyak duit. Nyolong suami ya. Masya Allah. Muqaddimah haqqahu ala haqqi nafsiha wa haqqi sayri aqaribiha, mendahulukan hak suami lebih terhadap hak dirinya dan hak semua kerabatnya. Suami raja bagi dia, patuh terhadap suami, haknya suami lebih dipentingkan, bahkan lebih daripada dirinya. Hebat itu perempuan gitu. Gak apa-apa mas, gak apa-apa, pakai aja dulu. Sampean kan masih butuh, laginya sekarang pasarnya lagi sepi, nggak apa-apa, ini pakai duit saya, nih gelang saya jual dulu, nggak apa-apa. Wah hebat perempuan gitu. Tapi jangan diambil kesempatan sama suami, maling itu kalau model gitu. Mumpung istri nurut, kita rok aja, kita habisi aja, iya dapat suami perampok. Musta'iddah fil ahwal kulliha litamattu' istimta' biha insya. Perempuan tugasnya adalah selalu siap untuk melayani suami. Kapan suami butuh birahi, maka dia akan siap. Wah hebat. Kira-kira ini kira-kira nih, sampean pak masuk rumah bersih, wangi, istri yang cantik,
kemudian kopinya bagus, jajannya lezat, makanannya nikmat, tutur katanya penuh dengan rayuan. Kerasan enggak di rumah? Kerasan enggak? Ambune lebus, kasar, masak nggak enak, kemudian aduh, paham ya? Cantik orangnya tapi kasar. Ngasih buat jajan ya oke, enak masaknya tapi kasar. Badoken mas, entek noni ndak tak siram no. Iya buyar pak. Masya Allah. Musyfiqah ala auladiha, tugas istri itu sayang sama anak. Ini pegel sama suami, anaknya ditandangi. Hafidha li satri alaihim, melindungi anak, melindungi anak. Jangan nanti anak saya ini cerewet, ganyang, itu saya gak kuat sama anak saya itu loh. Gak kuat lah, kamu hamil, kamu melahirkan, kemudian kamu gak kuat, gimana sih? Tapi suami harus ngerti, pingin istrinya cantik, bodinya bagus, suruh kerja terus, ngepel istri, masak istri, cuci-cuci istri, ngangkati barang istri, gendong anak 8 istri. Iya, dempal suami istrimu, minta seperti gitar Spanyol bodinya. Kamu kok gini lah, kamu kasih pekerjaan begini banyak, jadi trailer istri aku, jadi gede. Karena itu harus lihat, oh ini perlu dibantu, oh ini perlu disediakan pembantu, oh ini perlu dibiayai, begitu seharusnya. Qasiratal lisan an sabbil aulad wa murajaatiz zawj. Perempuan itu hendaknya tidak pernah mencaci anak, tidak pernah menuntut suami. Yang selalu ridho begitu, senyum, senang suami itu. Ya. Nabi itu nggak kaya, saudara. Nabi itu nggak bagus, rumahnya biasa, sederhana. Tapi Nabi menyatakan apa? Baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Kenapa? Istrinya seperti bidadari, kelihatan cantik terus sama suami, mesra terhadap suami. Ini enggak, suami ada di muka mainan HP, ini kawin sama HP ini. Karena itu ketika Anda menjadi istri yang baik, maka rumah tangga akan menjadi harmonis dan mesra. Wah, ini panjang nih kalau kita ceritakan, bisa jam 7 sampai jam 7 nantinya. Karena itu supaya nggak bosen, cukup aja dulu. Mudah-mudahan insyaallah keluarganya kita menjadi keluarga sakinah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia kebaikan. Ada menyatakan kebaikan dimaksud adalah zaujah salihah, istri yang baik, rumah yang bagus. Nikmat apa enggak? Nikmat. Kendaraan yang mewah, nikmat apa enggak? Nikmat. Tapi istri selingkuh, naudzubil. Istri jahat, naudzubil. Na'udzubillah. Mudah-mudahan istri-istri kita menjadi istri-istri yang salihah, anak-anak kita perempuan menjadi salihah, kita menjadi suami yang bertanggung jawab, suami yang insyaallah manfaat, bisa mengarahkan istri dan anak-anaknya dalam taat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin.